acara selanjutnya, kita masuk ke acara sesi 2 topik kedua, yaitu dengan judul Alternatif Upaya Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi seri pertama, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Widodo Brontowiono, Master of Science, sebagai dosen jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, Kepala Pusat Studi Lingkungan Universitas Islam Indonesia, dan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, matur nuwun Mbak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terdengar suara kami. Terdengarkah Mbak Anwar? Halo? Sudah, Bapak. Oke, matur nuwun. Saya bisa share screen ya? Bisa. Oh, iya. Baik. Yang kami hormati Bapak Manahara Siahaan dan seluruh pimpinan Ataki, Kapitmas Pusat. Terima kasih juga atas penghiburannya pagi ini. Tiada yang gagal undangan dari Tuhan itu. Kalau kita masih merasa gagal, itu pasti karena belum sampai apa yang dikehendaki Tuhan. Matur nuwun. Kemudian yang kami hormati Bapak Robi Kusmaharta dan masyarakat di forum ini, lihat di banyak organisasi, tokoh masyarakat, tokoh konstruksi di DI juga. Kemudian Bapak Bani Mustafa, Ustadz saya ini, tokoh desa konstruksi juga. Dan yang kami hormati dan banggakan itu Pak Bambang Wijanto, Pak dan suku industri konstruksi di DI. Juga Prof. Sariti sebagai inisiator dan semua penemuan-penemuannya dan juga tokoh di UII. Juga narasumber yang kami muliakan, Prof. Sugeng. Dan nanti Prof. Sugeng saya di sini sebagai lebih cenderung mewakili PJK, bukan di lingkungannya. Lalu hubungannya dengan kualitas tadi yang dikaitkan dengan kualitas industri jasa konstruksi. Kemudian Prof. Iman Setiarno yang kami hormati, Bapak Dr. Yusuf Dia, dan juga Prof. Abdi juga. Dan juga seluruh panitia, seluruh jajaran, dan Bapak Ibu peserta webinar, selamat atas webinar seri yang ke-13 ini. Mudah-mudahan berlanjut ke seri-seri berikutnya. Terima kasih atas undangannya. Kenapa saya lebih cenderung mewakili PJK pagi ini, hari ini, saat ini, ketemu dia ketika masuk mungkin cenderung pertama kayaknya ditutup. Yang LPJKN berubah menjadi lembaga baru sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 2017. Jadi judul saya agak berbeda dengan yang tadi, tapi intinya hampir sama. Jadi ini masih gagasan, masih usulan, bisa didiskusikan, pasti didiskusikan. Kami merespon banyak data, banyak statement, banyak catatan yang kami ambil dari LPJKN dan juga dari Kementerian PUPR, khususnya dari Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terima kasih kepada Ataki, kepada Kapeknas, kepada Prataga yang telah mengundang kami. Bapak Ibu kami hormati bahwa ada satu statement yang mengatakan bahwa kebutuhan industri konstruksi, industri pada umumnya termasuk dalam konstruksi, dengan lulusan dari seperti apa, di mana, seberapa banyak dan sebagainya, dari yang sudah ber-SKA itu masih belum qualified, belum kompeten sebenarnya secara operasional, baru dia sudah ber-SKA. Ini juga bahwa tadi merespon statement pidato dari Pak Robi bahwa salah satu yang penting dari tenaga ahli kita adalah bagaimana kemampuan kita beradaptasi. Ada statement yang cukup menarik
innovate or die. Jadi kalau nggak inovasi, nggak bisa adaptasi, itu cenderung akan mati. Itu perjalanan dari revolusi industri 1, 2, 3, 4. 3 ke 4 itu begitu cepatnya dibandingkan 2 dan 3 atau 1 dan 2. Mudah-mudahan nanti 4 dan 5 juga lebih cepat lagi dan indikasinya akan ke sana. Jadi pandemi merubah Bapak Widodo, dalam. ini share screen-nya mau kami bantu atau Bapak sendiri karena belum muncul? Oh, belum muncul, Pak. Bentar. Ya. Bentar. Oke. Sudah ini belum? Sudah muncul. Oke. Makasih, maaf. Sudah muncul, ya? Oke. Jadi adaptasi ini salah satu statement dari Pak Robi tadi, bahwa kita termasuk tenaga ahli itu harus punya kemampuan adaptasi yang sangat kuat. Jadi ada statement yang cukup bagus bahwa kalau nggak innovate, nggak adaptif, maka kita akan die. Oleh karena itu, bagaimana memperbaiki tenaga kita nanti ke depan, termasuk dari sekarang, itu harus lebih mudah beradaptasi. Apalagi revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. 3 dan 4 sangat dekat, 4 dan 5 mungkin juga sangat dekat. Bagaimana kita masuk pada new norm. Saya lebih cenderung pada new norm, bukan new normal. Norma baru. Kebiasaan baru, kondisi baru, adaptasi baru, dan sebagainya. Kita lihat dari sebelum pandemi, ini sudah banyak industri besar yang berguguran. Dulu kita bangga dengan Nokia, nggak lama terus tumbang, jengklit, lungging, hilang, sekarang masih sayup-sayup. Bangga dengan BlackBerry, nggak lama, Jaya hebat, langsung tumbang juga. Kodak terlambat dia merespon perubahan, dia langsung nyungsep. Walaupun sebelumnya Kodak ini menjadi ikon kamera. Sony juga demikian. Apalagi dengan pandemi ini. Pandemi yang ini sudah tambah luar biasa. Serba tidak menentu. Di Jogja sudah banyak obral Pizza Hut, konon katanya akan segera tutup. Uber yang 20 tahun sukses, 10 tahun sukses, sekian minggu, sekian bulan langsung sudah agak nyungsep. Bukan, Airbnb. Uber juga demikian, ada masalah. Hotel sudah banyak yang termasuk penerbangan. Jasa konstruksi termasuk lumayan, baru sudah lumayan parah juga, tapi lebih soft daripada yang ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari potensi jumlah anggaran untuk tenaga kerja, untuk proyek konstruksi di Indonesia, itu lumayan besar, sekitar 1.291 triliun per tahun. Itu kalau tidak ada pandemi. 2020 rata-rata off dulu, rata-rata going down dulu, berhenti dulu. Ya tidak berhenti total, ada 40-50% yang jalan, yang lainnya sekedar maintenance saja. Jadi ada potensi besar di kita. Nanti salah pandemi, insya Allah. Mudah-mudahan tidak resesi berkepanjangan. Ini yang amanah Undang-Undang Nomor 2 2017, bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu harus memiliki sertifikat. Sertifikat kompetensi, baik terampil ataupun ahli. Di sini nanti kita fokus pada yang ahli saja. Dan ini belum terwujud. Masih sekitar 9% yang bersertifikat. Padahal undang-undang mengamanatkan seperti itu. Kalau tidak memiliki sertifikat, maka ada sanksi. Sanksi ini juga belum berjalan. Dan setiap pengguna jasa dan penyedia jasa itu mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Artinya penyedia dan pengguna sama sebenarnya. Tapi sekarang masih lebih cenderung penyedia jasa lah yang diwajibkan, tapi pengguna jasa masih relatif belum, khususnya dari pemerintah. Ini masalah secara undang-undang sebenarnya. Dan pengguna jasa atau penyedia jasa di sini ada sanksi juga kalau tidak mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat. Ini problem sekaligus tantangan, sekaligus peluang bagi kita semuanya. Kalau kita lihat di sini, ini tahun 18 yang bersertifikat 7, sekian. Sekarang kira-kira 9% lah 2020, 2019, 29% yang bersertifikat. Dan data dari Kementerian PUPR cukup menarik bahwa ada tren pertumbuhan ahli muda konstruksi itu 3-4 tahun terakhir itu menurun sekitar 3% per tahun.
Ini menjadi pertanyaan, menjadi keprihatinan kita bersama, kenapa itu menurun? Apa itu berhubungan dengan uraian dari Prof. Sugeng tadi, yang banyak berhubungan dengan hukum dan sebagainya tadi, atau bagaimana? Nanti coba lihat di bawah, barangkali ada hukumnya yang nanti di bawah. Padahal pembangunan meningkat, dan pasti pembangunan meningkat itu konsekuensinya membutuhkan semakin banyak tenaga kerja konstruksi. Ini cukup menarik juga Bapak Ibu, data yang ada di LPJK, bahwa proses SKA, tenaga kerja bersertifikat per provinsi, itu terlihat di sini bahwa masih agak jomplang. Justru yang di Jawa itu lebih rendah ketimbang yang di luar Jawa. Ini cukup menarik ini. Jadi yang di Jawa dilihat yang bawah itu Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu lumayan dilihat paling bawah. DIY lumayan agak menaik dikit, DKI lumayan tinggi. Tapi yang luar Jawa justru perguruan tinggi dan banyak orang kuliah di Jawa sebenarnya. Tapi ini menarik untuk kita khususkan nanti barangkali kenapa itu terjadi. Oke, ini kok nggak jalan. Oke, ini ada barangkali ini salah satu yang bisa memicu minat, menaikkan minat ahli muda tadi bisa naik. Tapi ini belum terlaksana dengan baik juga. Jadi remunerasi berdasarkan keputusan Menteri PUPR tahun 2011 itu ada standar minimum. Standar minimum remunerasi untuk tenaga ahli di Indonesia, khususnya tenaga ahli konstruksi di sini ya. Jadi demi kompetensi, demi profesionalitas, demi produktivitas, itu merespon dari statement Pak Albani tadi, produktivitas dan kualitas ini mestinya dilaksanakan, tapi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kalau salah baru DKI dan Jawa Barat, tapi provinsi yang lain masih belum. Ini juga belum lama Kementerian Perhubungan mengeluarkan keputusan Menteri yang berhubungan dengan remunerasi juga, ini yang non konstruksi. Ini lumayan sebenarnya. Lumayan juga dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Kalau ini dilaksanakan, pasti akan menarik minat dari para adik-adik lulusan perguruan tinggi dari teknik seluruh Indonesia. Kalau kita lihat dari ini jalur proses sertifikasi tenaga ahli itu ada jalur umum, jalur SIBIMA, dan sekarang ada SE LPJKN 2020 ini yang Senin baru akan kita bahas lebih detail tentang link match vokasi dan hubungan dengan SIBIMA. Selama ini yang bisa menolong percepatan adalah dengan formula SIBIMA. SIBIMA itu bisa menggantikan dari pengalaman 1 tahun yang harus dimiliki oleh lulusan S1, tapi dipotong oleh SIBIMA dengan mengikuti pendidikan via SIBIMA, dan dia lulus, maka dia bisa mengajukan uji sertifikasi muda, ahli muda ke asosiasi profesi yang dikehendaki. Kalau ini klasifikasi tenaga ahli, ada ASMED, Bapak Ibu sudah pasti tahu lah, arsitektur, teknik sipil, mechanical arsitektur, dan lingkungan. Kita lihat coba skill yang dituntut ke depan. Ini kami akan menuju pada salah satu usulan nantinya, bahwa kalau LPJK, kalau dunia konstruksi, kita masih mengenal dengan 3 variabel utama, knowledge, skill, dan attitude. Ini pun relevan dengan sistem pendidikan yang dikendaki oleh Dikti dan juga dari PUPR. Kita juga mengenal dari Bloom taksonomi. Saya bukan ahli pendidikan, tapi pernah membaca ini, pernah mendengarkan ini, bahwa Bloom taksonomi lulusan teknik itu tidak semata-mata hanya mengingat, tapi dia juga harus bisa mengerti, memahami, bisa mengaplikasikan, bisa menganalisis, bisa mengolah, dan bisa mengkonstruksi sesuatu. Jika lulusan kita itu bisa membangun karakter yang kita hendaki. Karakter itu bisa karakter kinerja dan karakter moral sekalian. Moral itu attitude sesuai tuntutan dari tadi 3 pilar kompetensi tadi.
Kinerja harus profesional, moral harus jujur, dan sebagainya. Kinerja harus disiplin, tahan banting, tekun, moral harus berintegritas, dan sebagainya. Ini yang, oke, ini belum taksonomi, saya kira nggak perlu ada grade, ya lulusan pendidikan tinggi teknik yang ada di Indonesia, itu sudah sebagian perguruan tinggi sudah dievaluasi, sudah di semacam digaranti, lah disistemkan, bagaimana lulusan itu bisa sampai ke dia tidak hanya sekedar dengan. Ini filosofi atau yang disebut dengan outcome based education. Jadi beberapa perguruan tinggi di Indonesia, yang teknik khususnya, itu sudah menerapkan pendidikan berbasis capaian. Bukan sekedar meluluskan, tapi bagaimana capaian lulusan itu bisa kita nilai, bisa kita ukur indikatornya, sehingga bisa sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi seperti misalnya kita mau bikin pisau, kalau sekedar bikin pisau, ya relatif bisa lebih mudah. Tapi bagaimana bikin pisau yang bisa memotong kue, bisa memotong roti, bisa memotong daging, itu perlu karakter tertentu dan itu bisa diukur. Karena itu nanti kami usulkan bahwa salah satu organisasi yang mengukur itu, yang mengakses itu adalah ABET. Ada JABI dan sebagainya. Kalau kita lihat kriteria ABET, kriteria pembelajaran ABET adalah ada 11, yang separuhnya itu engineering banget, yang separuhnya itu non-engineering, soft skill dan sebagainya. Bahkan di sini lifelong learning, itu bisa diukur. Termasuk bagaimana mental atau jiwa beradaptasi, mental atau jiwa sebagai pembelajar sejati. Yang di Indonesia kita kenal IAB, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education, itu juga separuh lebih engineering, separuh lebih pada non-engineering. Ya, yang beberapa perguruan tinggi yang di Indonesia sudah IAB dan JAB, ABET tadi ada beberapa perguruan tinggi. Yang sementara yang saya lihat 10 ini, dan ini menjadi alumni yang teknik khususnya ASMET tadi, itu bisa diukur, bisa dijamin oleh institusi ABET dan IAB tadi atau JAB tadi, bahwa lulusannya sudah sesuai dengan permintaan dunia praktis, dunia profesional, dunia pasar. Kalau kita lihat gabungan dengan SIBIMA sekarang berjalan, itu dia tidak perlu nunggu 1 tahun. Lah, bagaimana kalau konsep SIBIMA ini juga bisa diacu, bisa direferensikan untuk lulusan prodi teknik ASMET tadi, yang sudah accredited by kelompok Washington Accord, JAB, ABET, IAB tadi. Jika ini lebih mempercepat. Kalau ada 10 perguruan tinggi misalnya, masing-masing perguruan tinggi support 100, itu 9% yang bersertifikat tadi, insya Allah bisa lebih cepat naik. Ya, lebih bisa cepat. Kemudian ini yang permen, ya bukan permen, perlem, surat edaran LPJK tentang bagaimana SK ahli muda yang percepatan yang besok Senin akan kita laporkan, bahwa sarjana S1 itu bisa diganti menunggu 1 tahun dengan SIBIMA atau dengan pelatihan tambahan 56 JDR. 1 tahun untuk tambahan asosiasi, kalau 3 tahun masa SKA-nya itu harus melalui asosiasi. Demikian juga untuk vokasi D4 itu berkategori seperti ini, SKA muda. Ini juga analog dengan ini bisa ditambah lagi dengan accredited program studi yang sudah outcome based education tadi mestinya. Ya, dia bisa mensupport di sini. Toh ini sudah ada ukurannya, sudah ada kriterianya, sudah ada indikatornya, dan semuanya bisa diukur. Dan mereka sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, karena ada SKKNI, ada asosiasi profesi yang mendukung di sana, yang ikut merespon, mensupport kurikulum, mereview kurikulum, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ada koordinasi antara Dikti dan Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Kementerian Dikbud yang Dikti, LPJK, dan PT dan IAB sendiri. Itu perlu duduk bareng, kalau merumuskan itu menjadi bagian dari program percepatan. Ini yang slide terakhir nomor 2 terakhir. Ini saya sampaikan kepada Pak Manahara barangkali khususnya, dan Prof. Sugeng tadi. Prof. Sugeng, apakah ada hubungan dari data Prof. Sugeng tadi, kualitas
kualitas aspal beton tadi ya, yang dengan data di sini bahwa ada proyek konstruksi di Indonesia tahun 2016, ini saya ambil data dari Bu Dewi, cukup memprihatinkan. Ada investment loss atau dalam bahasa sederhana disebut korupsi lah, begitu, antara 10 sampai 50%. Konsekuensi dari itu, maka performa kualitas dari konstruksi kita akan kurang optimum. Di samping ada potensi-potensi yang lain, negatif yang lain. Ini juga merespon dari Pak Albani tadi, apakah ini berhubungan dengan itu? Barangkali kita mungkin perlu meneliti ya. Saya kira kok tidak diteliti pun mesti ada hubungannya. Dengan berkurangnya anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pasti akan mempengaruhi tenaga ahli. Tenaga ahli akan terpengaruh. Kalau remunerasi tadi ada angka-angkanya, tapi kalau dipotong-potong seperti ini, pasti akan menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang seharusnya sekian menjadi lebih rendah lagi. Ini menjadi masalah yang PR kita bersama, bagaimana agar ini lebih baik lagi ke depan, semua pakai proses, bagaimana ini lebih clean, dan lebih berkualitas. Ini summary yang kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk kuantitas di samping reguler dan SIBIMA juga sedang dijalankan sekarang, akan dimulai SLPJKN nomor 2 2020 ini juga tadi program studi dari teknik yang sudah akredited dengan OBE-nya itu bisa menjadi salah satu supplier menjadi tenaga ahli muda, SK muda, tidak menunggu 1 tahun, dan dia langsung bisa masuk asosiasi profesi untuk bisa diuji di asosiasi profesi. Jadi seperti hanya SIBIMA. Kemudian ini untuk kualitas, bagaimana ini pandemi memberikan pelajaran yang luar biasa pada kita. Saya pernah usul kepada Prof. Sarwiti dan teman-teman di Ataki, yang dilakukan oleh Ataki sudah sangat bagus, Kpkenas ini pada Taga sudah sampai 13 sampai panjang sekali. Bagaimana kalau itu dibuat roadmap, dibuat semacam panduan, modul dan sebagainya, sehingga itu menjadi semacam terkurikulumkan yang mungkin belum tergarap di perguruan tinggi, itu menjadi suplai, menjadi tambah yang luar biasa untuk meningkatkan kapasitas tenaga ahli kita. Dan juga bagaimana tenaga ahli kita, tenaga pengurus kita itu bisa diperkuat menjadi berjiwa pembelajar sejati, sehingga lebih mudah adaptasi, lebih mudah menyesuaikan, lebih mudah merespon keadaan-keadaan yang semakin tidak menentu. Samping itu juga karakter tadi dikembangkan, karena kalau kita tambah jumlahnya dengan tidak ditambah kualitasnya, itu akan tidak begitu optimum. Dan juga remunerasi untuk kesejahteraan itu perlu dilakukan, perlu diimplementasikan lah, begitu ya. Perlu dilaksanakan oleh pemerintah khususnya. Kalau nggak tahu kalau di dinas swasta mungkin sudah melakukan, tapi pemerintah yang saya tahu belum sepenuhnya melakukan standar dari remunerasi. Bagaimana zero corruption itu bisa kita garap bersama, kita gerakkan bersama, sama-sama kita mumpung masih ada usia, bagaimana kita bisa membantu, dan ini tidak mudah, pasti tidak mudah, karena ini barang yang sangat sudah mensistem kata orang ya. Kemudian Mbak Nua, Bapak Ibu sekalian, kami hormati, mohon maaf yang kurang melanggar 2 menit ya, harusnya 20 menit. Terima kasih, mohon maaf yang kurang, dan di sini saya juga mengundang Pak Fiti kalau nanti ada yang diskusi di berkenaan dengan administrasi LPJK mungkin bisa dibantu Pak Fiti. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya, Bapak Widodo Brontowiono. Sesi selanjutnya ini masuk ke tanya jawab ya Bapak, sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini saya bacakan dulu yang pertama dari Bapak Wahid Sabta. Prof. Sugeng izin bertanya, apakah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja dari LPJKN berhak mendapatkan pesangon pada saat kontrak diputus oleh perusahaan? Terima kasih. Kemana ke Prof. Sugeng? Itu gimana? Ini, ya, oh salah Pak. Pak Widodo nih. Terus pundi, Pak? Kenapa? Oh ya maaf Pak, ini tulisnya Prof. Sugeng, maaf. Ini aja Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Dedi Limbong.
izin bertanya Pak Widodo, untuk renumerasi sepertinya belum dipenuhi oleh semua badan usaha. Kapan kira-kira dapat dipenuhi untuk renumerasi tenaga ahli di Indonesia? Terima kasih Bapak. Wah, matur nuwun. Ini monggo Pak Didi Limbong, kita sama-sama bergerak. Saya tadi mohon kepada Pak Manahara, Pak sebagai tokoh nasional, bagaimana kita gerakkan karena tanpa itu akan lebih sulit lagi menarik adik-adik masuk, lebih adik-adik yang muda masuk ke dunia konstruksi, dunia profesional ini, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraannya itu tidak terakomodasi atau tidak terpenuhi ya. Bapak Ibu barangkali khususnya Prof. mungkin belum tahu kalau gaji di Jogja itu sangat rendah. Kalau di Riau mungkin tinggi ya. Kalau di Jogja rendah sekali. Jadi ada yang hanya 3-4 juta gitu. Kalau tadi angka remunerasi yang bagus, balu itu tidak 100% yang ada dipotong macam-macam karena ada kebutuhan yang lain. Tapi kalau itu dipenuhi, insya Allah kita belum tahu Pak. Monggo kita sama-sama dorong. Apalagi melalui asosiasi profesi ini sangat relevan untuk memperjuangkan anggotanya agar kesejahteraan anggotanya itu bisa meningkat dengan baik. Kalau kesejahteraan meningkat, pasti profesionalitas, kualitas juga akan insya Allah meningkat. Insya Allah ya, mudah-mudahan begitulah. Tapi Prof. Sugeng nanti mohon direspon di pertanyaan saya. Apakah ada hubungan Prof. Sugeng antara kualitas yang Bapak sampaikan tadi dengan kondisi ini tadi? Yang 10-50% itu investment losses tadi. Kalau di forum ini enggak ya nanti di forum yang lain silahkan. Monggo Mbak Noah, monggo. Mohon maaf saya mungkin tidak terlalu baik menjawabnya ya karena memang itu banyak yang agak abu-abu. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Surya Adinata. Mohon izin bertanya Pak Widodo, apa sanksi bagi masyarakat pengguna jasa jika tidak membayar jasa sesuai dengan sertifikat profesional penyedia jasa? Terima kasih Pak. Mestinya ini peraturan itu ada sanksinya, tapi kan belum undang-undang ya. Jadi saya juga belum tahu persis. Sampai saat ini belum ada yang bergerak di sana. Bahkan tadi kami sampaikan, secara undang-undang kan tenaga kerja itu harus bersertifikat, ber-SKA atau yang ahli. Tapi baru 9% yang ber-SKA secara nasional. Artinya ada tenaga-tenaga kita yang belum sertifikat, itu pun kita masih belum bisa menindak. Lalu gimana mau ditindak? Kalau tindak nggak ada proyek nantinya, uang tenaganya kurang. Oleh karena itu bagaimana upaya percepatan ini kita dorong, kita bantu, kita wujudkan agar undang-undang itu berwibawa. Selama tidak atau kurangnya tenaga yang bersertifikat, pasti sulit sekali kita untuk menegakkan aturan tadi. Jadi termasuk ini di sini, bagaimana hukumnya ini tadi. Toh sekarang juga, makanya ini ada anekdot di Jogja khususnya, tenaga ahli kita itu tipe 84 atau 10-2 atau 66, kalau 12-0 lumayan lah. Tapi ada yang 84, 8 kerja, 8 bulan kerja, 4 bulan nganggur, sehingga 4 bulan itu bisa kerja yang lain. Kalau sekarang bisa 12, 0-12 ini, sekarang pandemi ini. Begitu Mbak Noah? Oh ya, baik Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alfian Najib. Izin bertanya kepada Pak Widodo, perlukah adanya spesifikasi terhadap tenaga lapangan dengan tingkat pendidikan SLTA dalam kurung umum tidak spesifik, meski sudah cukup berpengalaman, atau mensyaratkan kriteria pendidikan minimum menjadi lebih spesifik, misalnya STM bangunan atau Politeknik bangunan, untuk jenjang di atasnya setara D3, atau semacamnya sebagai syarat rekrutmen awal? Baik, J. Yang saya tahu di LPJKN peraturannya sekarang sudah ada kriteria di sana. Memang ada yang tanpa pendidikan, mandor apa ya, mandor apa kategorinya, tukang kan tidak dituntut pendidikan, tapi ada pengalaman di sana. Ya uji sertifikasi tenaga kerja teknik terampil, bukan ya, tenaga kerja terampil itu bisa kita lakukan di lapangan. Dilihat kalau masang botolnya sudah bener, masang ngaduk semennya sudah bener, campuran sudah bener lah, itu bisa kita proses di sana. Namun demikian nanti mungkin Pak Fitri bisa membantu menjawab yang berhubungan dengan regulasi. Halo Pak Fitri, ada?
Pak Fitri. Mungkin di mute mungkin Pak Fitri. Ya, tes. Halo. Ya, oke. Ya, jadi untuk sertifikasi yang umum ini sudah ada penyetaraan. Ini untuk terutama yang SMA umum ini, tapi tidak bisa menjadi ahli. Jadi pada level operator, yaitu menjadi pelaksana, mandor, atau tukang. Nah, untuk pelaksana memang ada penyetaraannya, itu pengalaman dia harus 20 tahun atau 10 tahun, itu disesuaikan dengan SKKNI atau jabatan kerja yang bersangkutan. Kemudian kalau untuk tukang memang tidak ada persyaratan harus punya pendidikan. Yang paling pokok adalah dia bisa membaca dan menulis, kemudian membaca gambar secara manual. Nah, itu aja Pak persyaratan. Jadi hanya pada level operator, pelaksana, mandor, dan tukang saja. Untuk ahli memang harus ada persyaratan pendidikan. Demikian, Pak. Oke, demikian Mbak Nuha. Nah, baik, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan. Mohon izin bertanya Pak Widodo, remunerasi yang harusnya diterima oleh personil itu standarnya berapa ya? Itu tadi sudah saya sampaikan, nanti bisa minta panitia, itu ada permennya, ada angka-angkanya, pengalaman sekian tahun, strata pendidikan apa, itu semua ada standarnya. Walau itu masih diolah oleh masing-masing perusahaan, kalau toh itu 100% diberikan dapat sesuai proposal pun itu masih ada ada pengurangan tentu, tapi tidak separah yang kalau remunerasi itu belum diberikan. Saya kira Pak Manahara ini banyak pengalaman mengelola bola negara, bagaimana liku-liku di situ. Tapi kita tetap sama-sama berjuang, monggo sama berjuang bagaimana remunerasi itu bisa diwujudkan oleh pemerintah khususnya, sehingga kita bisa ikut berbagilah kepada para pengusaha, tidak terlalu stres banget, bagaimana bisa menaikkan kesejahteraan tenaga ahlinya, sehingga tenaga ahli bisa meningkat profesionalitasnya. Kita nggak fair ya kalau tenaga ahli dipaksa-paksa bagus kualitas kerjanya, tapi satu pihak rewardnya belum kita pikirkan dengan baik. Itu keprihatinan bersama. Mudah-mudahan bagian roadmap panjang yang jadi tiap pemerintah sudah bagus, sudah ada peraturan pemerintahnya, sudah ada regulasi dari pemerintahnya. Yang itulah yang perlu kita kalau diskusi dengan beberapa unsur, memang di Pemda khususnya itu belum mampu untuk mewujudkan remunerasi itu. Apalagi sekarang, sekarang itu memang anomali lah. Tapi next mungkin bisa pelan-pelan harus ada target sekian tahun, masing-masing mungkin karena lah atau Sony dan juga bisa ikut membantu mendorong dengan komponen yang lain agar bagaimana remunerasi ini bisa kita wujudkan. Ini PR bersama kita yang kita sama-sama harus dorong segera bisa diwujudkan, dan mudah-mudahan Allah meridhoi lah. Kembali ke teman Pak Manohara bahwa Tuhan tidak ada yang gagal rencananya. Itu statement tausiah hari ini Pak Manohara. Nah, kemarin juga tausiahnya mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan berkat sebanyak-banyaknya, berkat sebanyak pada manusia yang lain. Oleh karena itu, bagaimana kita forum ini bisa memberikan manfaat berkah pada orang lain, pada tenaga kita, pada anggota kita, pada masyarakat kita, sehingga ini menjadi daya manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan saya tidak salah menerka atau menerjemahkan apa yang dari Pak Manahara dan relevan dengan perjuangan kita hari ini dan hari-hari ini datang. Begitu Pak Manahara bisa disebut. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga bisa Bapak dan Ibu semua bisa lebih jelas ya. Semoga bisa bertemu lagi di acara seminar online selanjutnya ya Bapak. Terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang kurang dan mudah-mudahan ada manfaat dan bisa ketemu lagi. Selamat pagi. Matur nuwun Pak Fitri juga.